rahasia banget ngomongnya. Mak, mau maghriban dulu nggak? Maghriban ayo. Maghriban dulu ya. Di sini aja. Oke. Di sini. Iya, biar. Sejadahnya di sana. Sejadahnya siapa di situ? Nah, kita sholat berjamaah. Oh iya. Kayak bener so iya gitu. Alhamdulillah. Makanya kalau makanan-makanan dan yang lainnya suka makan tapi bukan yang suka makan yang gimana gitu. Tapi yang pasti kalau ada yang baru pasti kita punya tes masing-masing kan. Ini enak nggak? Dan enak banget. Tapi kalau setahu ayah, selera Teh Desi itu lebih bagaimana sih? Harus ada apa gitu misalnya? Nggak ada. Yang ribet saya malah. Dia ribet. Saya bisa mau makan ini nggak? Atur aja, jangan sampai atur gua yang ngatur tiba-tiba lu nggak makan. Saya bilang, ya udah lu pilihin, jangan sampai saya pilih lu nggak makan. Iya. Gua kasih menu, ini. Ini aja. Dan sering kejadian kayak gitu ya? Karena kan saya nggak kepengen, so bisa nggak bisa, padahal gue gimana nih? Malah gue makan. Berarti tadi sih kalau misalnya mau ngerekomendasiin gitu ke ayah, kepikirannya tuh makanan yang kayak gimana? Dia tahu deh. yang pokoknya yang aneh-aneh dia pasti tahu. Mulai norak ya. Jadi dia ya makanya berteman sama orang pintar ya. Astagfirullahaladzim. Amin Jadi ya Rob. pintar ya kan. Amin ya Rob. Tapi kalau kita berteman, kalau dia makan mentah, kayaknya saya belum bisa kayaknya. Kalau dibagi di itunya berarti. Kalau saya Iya. suka sashimi, dia nggak suka. Jadi kalau kita pergi pasti ke tempat restoran katakanlah restoran Jepang, dia pasti yang matang. Kita yang apa aja. Kalau saya tipenya apa aja matang ayo, nggak matang ayo. Udah pikir, Biasanya yang paling enak tuh Naswa ya. Dia makan apa aja ya. Enak aja kalau dimakan sama dia. Jadi Bikin selera gitu ya ya? iya. Jadi kadang-kadang gara-gara ngeliat dia makan kayaknya enak ya. Tapi gini, berani enggak gitu. Tapi ada nggak sih kok nyobain hal baru juga yang biasa tadi kau mas gue jadi suka gara-gara teteh Enggak restoran. restoran. Perbendaharaan restoran. Restoran Kami ini. buat tukang main ya. Astagfirullahaladzim. Ini tahu. Maaf. Nah, saya juga suka berkuliner kan, jadinya nyambung gitu, pilih makanan-makanannya. Ada tempatnya mewah banget ya, ujungnya kita makan tekwan. Ya, ujungnya kita makan tekwan. Enak. Lagi begini. Ya kalau kita yang nggak tahu gini, taunya kan wah itu tekwannya enak banget. Setiap ada makanan yang enak pasti besoknya saya Ke situ. ke Tapi situ. lupa menu. Lupa menu. Itu dia cuma nanya doang. Cur, kemarin lu pesenin apa? Lu ngomong deh sama manajernya ya. Oke, Mike, biasa yang ini. Minumnya apa? Tanya aja dia lagi. Perasaan lu yang di restoran tapi nanyanya ke gue. Saya bilang. Dia ngomong pakai bahasa Inggris gua nggak ngerti kan? Gua nyebut masalah lagi kan? Jadi enak kalau dia ngomong gitu. Jadi dia seneng. Sebenarnya dia sultan aja sih. Biasa diurusin sama ini kan, tim kan, tim support system kan. Jadi pas begitu dia sendiri, lu yang baca dia menunya jadi bingung gitu. Bener. Oh, ada Taiwan ya enak ya? Masa sih? Beneran. Itu akhirnya saya jadi banyak tahu tentang banyak restoran yang biasa saya lewatin. Ah ini makanan-makanan mewah ini, enggak punya deh. Males deh. Enggak taunya bener-bener Indonesian food tuh pas ada dan dia pilih dan pas. Tadi kau bilang kalau ngeliat Naswa makan jadi selera tuh. Apa mungkin yang sudah ditularkan? Wah, menu-menunya ajaib ya. Kalau ini anakku tipe yang eksplorasi dengan menu. Jadi dia belum tentu. Iya nggak bisa. Jadi saya ngeliatin dia aduk pakai tangannya dia ini. Hah? Enak ya? Yang kita sama ada. Iya, shabu-shabu itu ada. Apa sayuran lain. Iya. Shabu-shabu masih ada gitu. Tapi yang menu-menu yang saya nggak kepikiran gitu ya. Kepikiran gitu. Jadi pengen coba, tapi gue udah pasti nggak punya ini mah. Udah pasti nggak punya. Kita ngikutin kemampuan kita ya.
Jadi udah nggak usah. Tapi ada masih Tapi ada kan di masih Arab ini kan nanti Ruben mau berangkat nih. Iya. Pasti banyak makanan yang udah pasti lo nggak mau gitu. Pasti yakin. Nah, Teteh Kalau kan, furodah mah aman. Teteh kan sering Chef Indonesia datang. Aman dia. Cara oh ini sayur asem ade, sayur asem. Ikan asin dibikinin, balado bikin ade, furodah. Yang reguler aja insya Allah negara aja menyediakan, apalagi yang furodah. Dan kalau jalan-jalan nih, kalau di sana kan saya makannya nggak pingin makan di luar lah Iya. setelah ibadah haji yang gitu. Nah, artinya ada nggak Teteh ngasih, makan di sini Ben enak ini pernah nggak rekomendasi Teh? Makan di sini enak nih Ben, makan di sini ntar enak nih Ben gitu. Yang sejujurnya kemarin itu lebih ke hal-hal yang harus dibawa. Misalnya ya deodoran tanpa alkohol, harus ada ininya, harus ada ini, ada baunya, Tisu basah tanpa pewangi. tanpa pewangi. Jadi ya dari situ saya cari terus beli satu-satu dan baru tahu dan bener-bener baru tahu. Teteh Gitu. ngasih insight nggak ke Ruben gitu misalnya, Ben nanti di sini begini, begini, cuma sekedar ngobrol aja sih. Alhamdulillah, waktu kemarin ya yang dirimu bilang Iya. mau berangkat haji gini-gini udah bilang sama kita makan di itu loh, di restoran apa itu, gak usah disebut nama. Terus main iklan. Astagfirullah. Iya. Yang dibilang ini tuh jadi heboh Iya. lagi, Oh. harus klarifikasi, udah gak usah. Astagfirullah. Kasih tahu karena supaya kan baru, jadi nanti gini, nanti gini, kemungkinannya naik gini, nanti kamu gini. Yang jelas sih kalau lagi panas kan kemungkinan besar ini kan Juni, ini kan panas gitu. Mungkin 9, 40. Iya. Untungnya sih nggak di bulan Juli Agustus. Saya bilang kurma lagi tumbuh biasanya, tapi nggak tahu bisa dipanen apa nggak di bulan-bulan itu kan bulan musim panas di sana. Dan panas, jangan sekali-kali minum air es. Sepanas apapun minum air hangat. Gitu. Walaupun cari air zam-zam, cari air zam-zamnya yang tidak tinggi. Itu akan memudahkan kita untuk beradaptasi dengan panas, masuk ke mobil dingin. Kalau yang roda kan ya dingin banget gitu. Dingin banget tuh. Tenda wukuf dingin. Kalau tenda yang reguler kan iya agak panas dingin gitu. Jauh banget ke ke pas keluar panas, masuk dingin. Nah itu tuh kan perubahan yang cepat banget. Harus dijaga. Vitamin, tidur. Galah nggak bakalan jalan kan kalau nggak penting untuk ibadah mah nggak usah keluar tuh. Shopping juga udah di sini mau ngapain. Iya. Jujur berarti sosok Teteh ini sangat banyak menginspirasi Ruben. Banyak. Melakukan banyak perubahan. Iya lebih gitu. tua. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Jadi ya hal-hal yang nggak kepikiran itu, coba ngebayang nggak? Deodoran dan hal-hal tisu basah yang udah pasti gue bawa, coba tuh. Kalau kita emang nggak ada yang ngasih tahu kan, itu. Tim, bisa dikasih tahu dong. Jadi saya baru tahu terus nyari gitu. Dengan ada salah satu nama brand, cari yang brand namanya ini gitu. Jadi saya ikutin tuh ya. Karena kan kita belum pernah ada bayangan ke sana kan. Jadinya setiap habis ngomong tuh saya tulis. Sampai ditulis berarti. Karena udah umur kan, jadi gampang lupa. Jadi kita tulis di handphone, di note, pas inget ini checklist, ini udah gitu. Dan saya kan nggak ada jalan-jalan, jadinya saya siapin juga nggak terlalu banyak. Dan ya sampai sekarang ini saya nggak ada packing nggak ada. Karena udah dari 21 hari saya akhirnya saya hanya berangkat 14 hari. Jadi yang jalan-jalannya nggak saya ambil sama sekali. Ayah tapi ngelihat Teh Desi sendiri selalu ada di setiap proses hijrah Ayah sendiri seperti apa sih Teh? Ya sosok yang seperti apa sih Teh Desi ini? Nih lagi ngobrol nih, meeting. Udah waktunya sholat, ya stop dulu. Dari situ saya belajar. Jadi kegiatan saya syuting, ya bener gue sekarang syuting gitu. Mau nggak? Kalau mau, kalau di jam segitu kamu mau selesai asar. Kalau oke, nggak apa-apa deh capek gitu. Oke, terus diperbolehkan maghrib, saya sholat maghrib dulu dan ya alhamdulillah ya dipermudah sama Allah gitu. Dia iyain gitu semuanya. Ngingetin puasa-puasa Teh Desi juga. Teh kalau ngingetin Ruben gimana Teh? Puasa apa ya? Aku selalu bilang, ya kan masih tahap belajar. Belajar itu kan selalu bisa bertahap. Syukur bisa ikut sana.
bisa ikut ya mulai sholat malam gitu ya, syukur-syukur bisa ikut duha ya yang 2 rakaat aja dulu, syukur-syukur bisa ntar puasa tengah bulan, syukur-syukur bisa puasa Daud, masya Allah, apa aja lah, semua pelan-pelan, gak ada yang tiba-tiba jreng, yang sudah istiqomah saja pasti Allah uji gitu. Ya semoga tetap terjaga dan Allah selamatkan, itu yang terpenting. Amin. Amin. Oke aja sih dia. Sekarang sih lebih banyak halal nggak? Jadi yang halal. Ini ada yang halal, ada yang enggak. Oh enggak deh. Gue takutnya penggorengannya enggak ini deh. Enggak deh. Iya, takutnya enggak. Enggak, tapi ada yang enggak, pokoknya enggak sama sekali pokoknya. Gitu jadinya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya di belakang. Mungkin kalau ada menu, mungkin kita kan nggak bisa bilang bisa nggak ininya, bisa tanyain gitu ya. Restoran kita kan. Ya kan lebih baik nggak usah nyusahin orang, ya kita pilih. Allah ciptakan dunia luas, ya kita bisa pilih banyak pilihan. Sama kan kayak pasangan juga pilihan banyak ya. Saya betul. Kita bilang gini, urusan makan kita nggak pikir, urusan yang lain kita pikir. Astagfirullahaladzim. Ya, Kalau ngomongin vibe positifnya tuh banyak banget. Ya. Jadi ketenangannya, terus juga banyak saya akhirnya bisa mengerti tentang hal-hal yang tidak perlu kita tanggapi sama hal yang kita tanggapi itu gimana sih, kagum. Setiap dia habis ngomongin gitu itu saya cerna, terus saya ulang lagi ke dia, kalimat ini gue suka, kalimat ini gue suka, yang kena banget gitu, dan itu relate tanpa saya cerita. Jadi kalau itu pas di hati dan pikiran, pasti saya ngomong, itu akan gue save terus kalimatnya, akan ini bagus. Karena ya itu yang saya bilang, ketika kita dalam proses belajar ya pasti ada jalannya masing-masing kan, gitu. Dan banyak sekali ya ibadahnya rajin banget, terus juga sama siapa aja juga dia gampang ya bergaul gitu. Jadi sampai gini, gue aja masih capek senyum, dia semuanya dia baiknya gitu. Jadi maksud saya gini ya, kadang-kadang hal-hal yang di belakang layar yang kita nggak pernah tahu kan, akhirnya kita bisa jadi saling tahu tuh. Oh ternyata gini. Jadi waktu saya belum muslim pun, ketika dia sholat ya saya nganterin aja, nungguin, udah gitu. Kan musola, nungguin terus jalan lagi. Jadi segala proses dan yang lainnya ya menuju itu ya Allah kasih lihat saya dengan pandangan yang baik semuanya gitu. Jadi ya nggak ada yang sulit dalam prosesnya. Oke, agak sedikit kan tiba-tiba media di gila bosnya langsung dihebohkan dengan berita Ruben dekat dengan Desi. Sebenarnya awalnya kalian sebagai teman dekat tuh gimana? Ini bintang top, kita mau ngapain juga ya top ya kan? Iya. Ya dia lagi, dia suka begitu tuh ya. Udah bintang, dia tuh pasti selalu rendah diri. Dia itu beneran gitu. Loh ya, dia down to earth, dan ketika apapun yang saya puji gitu ya dia tidak menjadi terbang atau besar kepala, enggak gitu. Selalu ucapannya itu membuat saya senang gitu. Iya, menenangkan. Jadi sepertinya ya itu kan kita ucapannya kan sesama manusia ya. Jadi otomatis segala pujian dan yang lainnya itu ya pasti ketika lagi ada pujian gitu. Jadi makanya proses yang saya lakukan itu dimana bukan mengubah dia, tapi caranya dia bisa mengubah saya gitu. Iya, karena yang tadinya saya gampang gini, kepikiran, sekarang tuh udah. Ngebayangin nggak kalau gue posisinya kayak gini ya, ngebayang dia nggak? Ada cerita hidupnya, ada urusan dia banyak banget, masyarakat yang harus dia gini. Di mana? Di Lampung. Di mana? Di sini. Gila. Lu nggak mau punya kamar di bandara ya? Yang lu bisa langsung pergi ya, dipulang landing. Dia pergi lagi. Di mana? Tiba-tiba di Swiss. Hah? Di mana-mana. Iya.
di Oslo. Jadi dan itu benar. Sibuk ya. Makanya yang saya bilang, gila ya. Dan itu benar-benar tugas, gitu, tugas. Keluar kota lu bayangin nggak? Pergi ya. Udah kalau malam lu stay aja lah, nginep gitu. Enggak, dia PP. Tetap dia PP. Dan paginya first flight lagi. Kebayang nggak? Akhirnya ujung-ujungnya, aduh gue habis. Tepar juga faktor ya. Kayak tepar juga kata dia gitu. Iyalah gitu, tapi senang gitu. Bagaimana beliau ini sebagai ya orang yang ya kalau begini dia sebagai public figure. Tapi ketika dia lagi di tengah-tengah masyarakat, oh iya, ya ibu, sosok yang memang benar-benar orang mau bercerita gitu. Jadi makanya ada yang bilang gini, wah ini ada politik apa sih, gue nggak ikut partai apa-apaan. Ada aneh-aneh aja kadang-kadang ini, aneh-aneh aja gitu. Pasti ya karena beliau kan sosoknya kuat kan, di posisinya juga bagus gitu. Diadain politik lah, gue masuk partai gak ada. Terus kalau kita ngobrol berdua aja kagak pernah ngomongin apa-apa. Yang seru gitu. Cuman ya salah satu yang saya bisa petik dari dia itu adalah kita tidak bisa mengubah pikiran orang. Kita tidak bisa menutup semua mulut orang banyak di luar sana kan. Jadi biarkan mereka berpikiran sendiri. Kalau ternyata itu menjadi rezeki dan berkah buat mereka, gitu. Jadi tanpa apa MNC. di MNC. Nah, iya. Itu yang saya tunggu. Di MNC. Kalau cerita kan udah. Kalau cerita kan udah Dangdut Mania. DMD. Iya, kalau nggak salah. Iya. Pokoknya zamannya saya masih suka jadi juri-juri. Masih kecil. Soimah, tahu zamannya Soimah masih mulai di sana kan talent squad ya. Nasar, dulu kan di situ Nasar Iya. sama siapa di Sisi Paramida? Siti. Ya, KDI waktu itu kan. Itu sempat. Nasar masih kecil, masih umur 3 tahun, ada sampai 5 tahun. Nah, saya lama juga sama Igun, sama Robi Tumewu, ada dia, ada Ramzi juga ketemu. Iya. Saya kan lama juga kerja zaman dulu, kalau di MNC itu kan dari zamannya TPI ya. Iya. Sama Mas Eko Patrio aja lama, Iya. sama Mas Eko dia juga. Iya. Jadi setiap sesungguhnya tuh saya tuh limited edition juga sih berteman yang lama gitu ya. Kalau sama Iya. dia ini kenapa lama? Karena setiap kali kalau ada kayak gini nih acara keluarga diundang. Dulu juga waktu masih berkeluarga, setiap kali dia housewarming, selamatan rumahnya saya datang. Terus kemudian anakmu lahir datang selalu. Kak Igun juga sama, dia ulang tahun, ada mamanya, pindah rumah segala macam. Iya. Selalu terlibat walaupun tidak setiap hari berkomunikasi, tapi selalu terjaga silaturahmi. Nah, itu yang Ya. terpenting menurut saya karena kan teman itu yang terbaik adalah pada saat kita sedang susah dia ada. Tapi kalau pada saat seneng mas semua juga biasa. Yang minum jamu yang itu perlu diseleksi. Nanti kalau minum gula mas semua mau pada datang. Oleh karena itu, alhamdulillah lah semua ini juga terjadi karena Allah. Allah mudahkan untuk tetap terjaga silaturahminya dan kami juga tetap menjaga silaturahmi itu ikhtiarnya ada. Itu aja sih sebetulnya. Karena kesamaan saya dulu lulus S2, saya punya kehidupan sendiri. Berbaik ada, Kak Igun juga ada. Kak Igun selalu ada di setiap perjalanan hidup saya juga karena beliau suka. Saya kan selalu kalau mau pesen baju, kan zaman dulu artis ya, pesen baju cepat ngedadak. Sekarang juga Ivan Gunawan. Kak aku nggak bisa 2 hari. Udah gila lo nyuruh gua 2 hari, tapi dikerjain juga. Langsung kirim. Iya, udah kirim. Nah hal-hal itulah yang membuat saya merasa menilai juga bahwa oh ini orang-orang yang selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup saya. Lagi susah, lagi senang ada juga. Tapi kami itu saling menjaga, nggak pernah kepo. Kalau saya lagi misalnya ada kehidupan saya lagi naik turun, dia suka, lagi apa? Kenapa? Ada apa sih? Lu kan cerita sama gue nggak? Begitu juga sebaliknya. Begitu juga Kak Igun. Nah, Kak Igun tuh kepo pada saat lu digosipin sama gue itu, terus dia telepon. Oh, dia. Ada apa lu? Masih. Dia. Aduh, capek Dia. deh, Kak. Dia. Dulu gue bilang bukannya hari-hari Iya. tahu kita, gitu kita bilang. Enggak. Dia. Gue mau ngomong. Netizennya pada baper ya, gimana ya melihat itu. Iya. Seneng gitu ya, baper. Bilang biarin aja. Kalau itu membahagiakan orang, cerita kita membahagiakan orang.
Iya. Ceritanya kita sendiri juga nggak tahu ceritanya mau bagaimana. Iya. Yang penting Iya. mah berbuat baik, berbuat baik, ibadah, memperbaiki diri. Iya. Dah. Betul. Teteh ngelihat Ruben yang sekarang setelah jadi mu'alaf, penilaian Teteh lah sebagai temen gitu. Lebih tenang ya, mukanya lebih kinclong yang jelas. Maksudnya terudet gitu, kalau kata orang Sunda itu terudet, jadi lebih lihat di foto-fotonya dia lebih yang gitu, nggak yang gitu, nggak ada sesuatu yang dirungsingkan dalam pikiran, karena kan semua itu yang ada di hati kita, apa yang dalam pikiran kita tuh muncul dari raut muka gitu. Nah, alhamdulillah sekarang dia lebih segar, memulai kehidupan cepat pagi, masya Allah. Kalau kemarin kan belum mau alat, saya kan nggak bilang. Kalau sekarang mah sayang, masa lu persiapan TikTok jam 4 pagi lu kagak sholat tahajud. Iya. Masa jemput dunia duluan lu bangun jam 4 mau ketemu sama Allah enggak? Jadi kalau sekarang alhamdulillah bisa ngomong gitu. Iya, betul. Walaupun 2 rakaat kan alhamdulillah. Jadi si jualannya juga jadi lancar. Iya. Aku bilang Allah mah gituin mah cemen gitu kan. Allah berkehendak apapun yang lo mau juga jadi dari sini. Ya itu yang diomongin itu sama persis dengan yang kalau lagi ngomong ke saya gitu. Ya hal-hal ya itu yang saya bilang, lagi butuh masukan yang baik kan. Ya, terus ya Allah terus kasih kuping saya dengerin setiap dia ngomong itu gampang ke memori, gampang keinget, ke save gitu. Nah terus ketika saya pulang tuh pasti saya ingat lagi ini pembahasannya ini oh berarti kita gini gitu. Nah jadi fokus, jadi dalam proses saya berhijrah pun saya ya ke Ustadz ke Habib Usman, ya Habib Usman, jadi biar nggak ada kuping kanan kiri yang masuk sehingga nanti saya jadinya bingung gitu. Ya makanya itu yang saya bilang ya Allah permudah, ini mungkin salah satunya kan gitu. Saya ingin kasih fokus. Ayah, tapi Teh Desi sendiri sosok kriteria, salah satu ada kriteria sosok idaman nggak sih buat Ayah sendiri? Saya juga banyak. Idaman saya semua nggak pria sempurna. lain. Saya nggak sempurna, ya, saya tidak sempurna. Nggak ada yang diistimewakan dalam menurut saya. Kalau dibilang, apakah ini kriteria? Masing-masing orang punya kriteria. Yang terpenting tuh, mungkin sekarang saya udah tua ya. Jadi udah nggak lagi pada level saya ingin membuat diri saya menjadi kriteria gitu. Jadi sekarang mah Dia gitu ya, orangnya itu begitu ya. memperbaiki diri aja. Kalau Allah pertemukan, insya Allah. Allah nggak pertemukan, alhamdulillah juga. Karena itu semua pasti yang terbaik. Jadi nggak makso gitu, nggak makso. Saya harus berubah untuk menyenangkan siapapun yang dekat dengan saya itu. Nggak mau, capek. Mendingan menyenangkan diri sendiri supaya kita bisa menyenangkan orang lain. Yang terlebih utama adalah menyenangkan Allah, supaya Allah melihat kita sayang. Itulah. Yes. Oh, Oke. ini panjang ya. Wawancara panjang. Semoga nanti lancar langsung di hadapan orangnya Teh. Doa yang terpenting sehat. Ya amin. Jangan banyak pikiran. Begitu kesana, shut down itu yang namanya IG, medsos, apa segala macam. Udah berhenti aja, fokus sama Allah. Tolong interviewnya Itu jangan yang dihabisin hari ini ya. Terus minta kekuatan dari Allah, minta kesehatan dari Allah, minta diselamatkan oleh Allah dalam setiap hal. Yang penting ya udah maafin semua orang. Yes. Maafin diri sendiri juga yang paling utama. Yes. Tolong interviewnya jangan dihabisin Baik, sekarang. Iya, iya. makasih. Itu aja.